Ya baik, halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta Philip Webinar. Terima kasih sudah hadir kembali di Philip Webinar untuk edisi hari ini, hari Rabu, 24 Maret 2021. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, mohon konfirmasinya apakah suara dan layar sudah oke, terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah jelas layar dan suara. Terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Apa yang terjadi semalam di Wall Street eh, cukup melemah, khususnya di Nasdaq lebih dari 1% penurunan, Dow Jones juga sekitar 0,9 persenan. Banyak ketakutan investor yang akan kita bahas juga sih di slide selanjutnya, ya mengenai downside daripada market itu sendiri. Kalau di Asia memang mayoritas memerah. Antara yang kita lihat di sini Nikkei, Hang Seng dan IHSG. Walaupun Straits Times agak menguat tipis plus 0,2%, plus 0,12% ya. Dari Eropa, FTSE melemah 0,4%, DAX menguat 0,25%. Dari pasar komoditas, pelemahan kembali terjadi di minyak, pelemahan yang besar maksudnya ya. WTI semalam ditutup minus 0,17%, Brent-nya di minus 5,9%, ditutup di 60,79. Demikian juga dari sumber energi juga, daripada batu bara turun minus 2,78%. Dan dari metal, nikel, dan koper menurun masing-masing minus 1,91% dan minus 1,41%. CPO ada kenaikan sedikit, lumayan sih, plus 2,26%. Timah yang sedikit 0,42% penguatannya. Baiklah, untuk hari ini kita prediksikan IHSG akan bergerak melemah dengan support 6184, resistance 6376. Memang juga mengikuti pergerakan di Wall Street semalam yang memang ditutup melemah. Antara lain driversnya ialah investor khawatir kembali ya akan daripada downside di market ke depannya. Terlebih pertama concern akan biaya daripada pembiayaan infrastruktur daripada Presiden Joe Biden. Yang kedua ialah kenaikan pajak, potensi kenaikan pajak untuk membayar ini ya stimulus Presiden Joe Biden yang senilai 1,9 triliun US dollar. Yang ketiga memang masa daripada habisnya kuartal 1 ya, yang biasanya memang ada rebalancing gitu. Dan yang berperforma baik selama kuartal 1 ini biasanya dijual terlebih dahulu, dan yang biasanya kurang perform lebih rally seperti itu. Yang kedua ialah potensi daripada gelombang ketiga ya, daripada COVID-19
kasus COVID-19 yang mulai menanjak di Eropa. Ini memang akan menjadi ketakutan atau concern pasar juga. Pertama, memang Eropa juga memang selain merasakan kenaikan kasus gitu ya, tapi memang vaksinasi roll out juga memang lambat di sana, didukung atau didukung gitu ya, kelambatannya maksudnya karena beberapa isu manufaktur dan juga memang isu supply ya. Jerman sendiri sudah memperlakukan lockdown dan memperpanjangnya hingga 18 April. Daripada ini NIAID, lembaga daripada Amerika Serikat untuk alergi dan penyakit alergi dan yang penyakit menular, bahwa mereka menggunakan vaksin AstraZeneca yang memang dibangun atau di research bersama dengan Universitas Oxford dapat saja mempunyai data yang sedikit out to date gitu, tidak up to date, dan dapat memberikan view yang kurang lengkap gitu ya, daripada effectiveness sendiri daripada suntikan vaksin AstraZeneca yang memang banyak diperdebatkan ya beberapa hari ke belakang. Kemudian daripada flash PMI Jepang, flash PMI Jepang untuk manufacturing naik ke level 52 di bulan Maret dari reading atau final daripada bulan lalunya 51,4. Ini sejalan dengan kemudian yang service maksudnya naik sedikit 46,5 daripada Februari sebesar 46,3. Untuk foreign flow kemarin jadi net sales 192 miliar rupiah kurang lebih. Net buy-nya secara year to date sekitar 6,77 triliun di pasar reguler ya. Berita yang pertama ICBP sudah mengeluarkan laporan keuangan mereka dan hasilnya ialah net income mereka meningkat 30,72% menjadi 6,58 triliun rupiah. Capaian mereka di tahun 2020. Lalu PT Arwana Citra Mulia karena menargetkan peningkatan penjualan mereka sebesar 10% di tahun 2021. Yang ketiga adalah DGNS, PT Diagnos Laboratorium Utama, bahwa DGNS laba mereka pada tahun 2020 meningkat tajam 468% menjadi 52 miliar. Demikian juga untuk penjualan atau revenue naik 256% menjadi 183 miliar. Untuk technical recommendation, yang pertama kita punya Tower. Tower kami kira boleh trade buy 1100, target price pertama 1140. Yang kedua 1170, stop loss-nya di 1080. Kedua Indofood, INDF maksudnya, Indofood Sukses Makmur. Trade buy 6675. Target price pertama 6900. Yang kedua 7125, stop loss di
6475. Yang ketiga ada DSNG spek buy 635, TP1 660, TP2 di 670, stop loss 610. Demikian pembahasan Philip webinar kita. Saat lagi kita masuk sesi tanya jawab nih. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan dapat menuliskannya di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baik, sudah banyak pertanyaan masuk, mari kita mulai pembahasannya satu persatu. Yang pertama, Pak Hendra menanyakan Akra CTRA Pegas. Ya, Akra penurunan cukup lumayan sejak ya awal Maret ya, ketika memang pergerakan waktu itu berhasil breakout dari 500-an ya. Kan tapi ketika berhasil breakout malah dipakai untuk jualan dan saat ini berada di ambang support sih 3.300. Kalau baru mau ambil posisi maksudnya 32 ya 3.300 3250 mungkin masih menarik sih. Tapi ya perhatikan jika breakdown atau turun di bawah 3.200 mungkin bisa menguji support-support berikutnya. Kemudian CTRA Ciputra dengan penurunan kemarin breakdown daripada support dan juga agak sedikit patah tren ya daripada uptrend perlahannya. Walaupun demikian, rebound atau technical rebound sih masih bisa diekspektasikan. Paling nggak 11.35, 11.50 mungkin ada peluang rebound ke sana. Demikian saat ini memang tertahan di sekitar MA50 1080-an yang bisa jadi support selanjutnya. Dan jika breakdown daripada situ mungkin kisaran 1050 hingga 1000 rupiah ialah support selanjutnya. Gimana dengan Pegas? Pegas juga gitu ya, diambang-ambang support 1370, 1350 ialah support di Pegas saat ini. Support di MA 200 apabila breakdown daripada 1300 tersebut, 1350 tersebut ialah 1290 kurang lebih 1280 ya. Pak Budi menanyakan USBP Weton, Adi dan juga Unilever ya. USBP belum mampu break MA20-nya sehingga MA20 tersebut bisa dipakai sebagai resistance terlebih dahulu yaitu 252, 254. Saat ini support akan diuji kembali yaitu level 2 level sekarang lah ya 240 242. Dan peluang support berikutnya ialah di 236. Memang masih dalam rentang sideways-nya dan cenderung agak kurang mampu break daripada MA20 ya, dan sideways tapi terus membentuk low yang lebih rendah secara perlahan-lahan ya. Jadi ada trend bearish-nya sih sedikit gitu. Kemudian Weton 332, 330 support di Weton juga saat ini masih dalam rentang sideways-nya 357 hingga 360 ialah resistance
di Weton saat ini. Adikarya gimana? Dengan penurunan kemarin juga Adikarya confirm membentuk low lebih rendah lagi dan masih berpeluang untuk arahnya ke bawah ya. MA 200 sih masih di bawah 1950, tapi pakai waspada ke sana ya 1200 terlebih dahulu sih saat ini. Adikarya juga belum mampu pada MA 20 cukup lama, walaupun ada ribuan-ribuan kecil manfaatkan resistance menuju 1340 kurang lebih ya. Unilever menunjukkan tanda-tanda reversal dan jika berhasil terus close di high yang lebih tinggi, potensi resisten mencapai 6.900 dan 7.000 untuk Unilever sih. Tapi memang ini play agak lambat gitu ya. Jadi jika tidak cocok dengan style dan horizon Pak Budi ya baiknya sih tidak usah karena memang maksudnya ini agak sedikit lamban lah ya karena betanya juga di bawah 1, kemudian juga agak sedikit defensive play sehingga lebih cocok untuk long term gitu. Kemudian Pak Robert Indi TMG Adi di sini Indika ini penguatannya cukup baik lah ya di antara peersnya di sektor batubara dan baiknya sih sekarang dibuka juga melemah ya minus 4%. Kalau baru mau masuk boleh sih pelan-pelan dicoba 1640 hingga 1600 pas. Kalau sudah punya nih kebalikannya mungkin baru harusnya sudah jualan kemarin ketika penguat cukup lumayan ya. Malah sempat sentuh 1780. Itu sih Pak Robert. Support tadi 1600 1580 dulu, resistance ya 1780 hingga 1800. ITMG 13.000 dan resistance yang harus di breakout oleh ITMG untuk melanjutkan trend uptrendnya dan rasanya masih ada berpeluang sana. Kemarin pun
high-nya mencapai 13.200 walaupun close agak di bawah 12.650 ya. Tapi overall pergerakan sejak pertengahan bulan Maret cukup baik dan perlahan-lahan bangkit ya. Walaupun ada penurunan hari ini 12.375 masih dalam trajectory uptrend-nya sih. Walaupun mau ambil posisi boleh pelan-pelan di situ 12.250 hingga 12.350. Oh, di karyanya sudah bully dia tadi indinya juga ya. Sudah baik 16.23. Tergantung sih karena walaupun memang ada penurunan nih, pembukaan cukup dalam tapi overall harusnya masih stay terus di atas MA5, yaitu MA5-nya sekarang 1590 atau 1600. Posisi bully dia 1620 masih juga di bawah level harga sekarang, sehingga masih ada capital gain tapi sangat sedikit ya. Tapi karena masih ada potensi upside, jadi baiknya sih di hold saja. Walaupun range maksudnya 1.700 terlebih dahulu, maksudnya jika tersentuh maksudnya ya boleh aja untuk profit taking dulu 1.700. Nah, mungkin 1.800 atau 1780 harus diuji beberapa kali dulu ya, baru berpotensi ke sana gitu. AGII Aneka Gas sudah ada 1298. Support AGI 1230 sih, itu 1225. Memang masih dalam rentang sideways-nya kecuali breakdown daripada di bawah 1220 baru mulai cut loss sih. Kalau level sekarang sih masih open ya, maksudnya masih ada peluang ke atas, ada peluang ke bawah gitu ya. Dan sudah 1260 sih tadi dibuka, tapi ya kita menunggu aja technical rebound misalnya terjadi nanti atau keesokan hari ya. Memang resistance paling enggak 13.30 dulu hingga 13.50. Itu AGI. IPCC PCC 610. PCC performa sejak 16 Maret terus turun sih. Memang tadi hari ini pembukaan di PCC juga sudah di bawah 600.595. Kecuali ada momentum yang kuat dengan diiringi volume yang kuat, ada peluang rebound sih. Tapi melihat candlestick dan juga ya volume yang kurang sumringah, agaknya berat ya menuju ke sana. Tapi ya karena sudah punya di 610 ya, level kembali lagi ke 610 kemudian 620 sih memang masih ada. Tapi dipantau saja, kalaupun justru tidak malah menguji support 570 atau malah bergerak di bawah 565, boleh saja cut loss dulu. Indofood sukses makmur
punya di 6150. Ya tahan saja sini baru mulai reversal, Bu. Paling nggak ke MA 200 dulu 6820 atau 6850 ya. Fraksinya INDF. Bu Leni unik Kija dan Zebra. Unik tuh ini ya, Ultima Nitra. Tren zaman juga sudah masih turun, walaupun udah mulai ada pergerakan gitu ya, tapi memang cukup volatile dan riskan sih. Walaupun sudah mulai ada tanda-tanda berbalik arah, tapi paling enggak level 108 paling enggak berpeluang lah menuju ke sana ya. Level pembukaan berapa sih? 113 ya. Sempat turun hingga 108. Ya masih relevan lah ya. 116, 117 tadi. Atau 118 ya. Paling enggak unik. Kemudian Kija. Kija pergerakan 2 hari lalu sangat baik didukung dengan volume yang kencang. Walaupun kemarinnya dipakai untuk profit taking ya. Tapi hari ini pun sudah menipiskan pelemahannya, sempat mencapai 176 tadi ya, pelemahan penurunan tadi setelah dibuka. Tapi memang pergerakannya paling enggak harusnya kayak kalau nggak sideways, tapi maksudnya kalau nggak coba uptrend mungkin masih sideways. Support di 169, 170. Posisi ya masih bisa di hold sih. Jika terus low low yang 170 ini lagi ya, maksudnya jadi membentuk low yang lebih tinggi dan juga ada 196 untuk hijau teknikal ya. Kalau zebra nggak karu-karuan ini zebra ya. Sempat 50-an sekarang udah 450. Ini pure spekulasi sih, atau mungkin ada berita yang dalamnya yang saya tidak tahu, bisa juga. Volume juga dengan kenaikan seperti ini ya, maksudnya periode volume yang kencang, volume juga periode kenaikan harga yang kencang, volume kencang juga, tapi ketika ada penurunan volume tipis. Dari uh, periode volume ini kan belum teruji, ini baru bulan Maret aja ya. 5 mulai 10 gitu ya, 10 Maret dan seterusnya volume baru mulai ada pick up. Tapi kalau kembali lagi ya nanti akan jadi resiko tersendiri sih. Jadi pakai untuk trading cepat saja dan trade volatilitasnya aja gitu. Kalau memang tidak cocok dengan risk profile sendiri, ya baiknya tidak usah mengikuti saham yang high volatile seperti ini. Pak Daniel, selanjutnya Harum PTBA Baca.
Harum agak konsolidasi sih, ya kisaran 449 354 ya. MACD sih cukup baik performanya dan mencoba mencoba apa mensinyalkan adanya pola reversal gitu ya. Tapi kalau kita lihatannya sih MA20 dulu 5580, dan sebelum ke sana mungkin yang harus di break ya. Harum selama masih stay terus di atas di atas sub 5000 pas lah ya. Harusnya masih oke. Kalau PTBA gimana? Sayangnya eh, dengan penurunan kemarin juga ditambah lagi hari ini agak padahal kemarin-kemarin sudah berhasil break daripada resistance 2700-an, 2760-an ya. Saat ini sih menguji support kelihatannya 2700 dan harusnya menjadi titik support yang baik sih MA20 ya. Misalkan tidak breakdown dari sana, masih masih patut dipantau sih. Resistance 2760 tadi, jika break ke atas maksudnya 2900, 2830 dulu baru 2900. Baca ya. Baca kelihatannya sudah naikannya ya. Dan di HRB mulu juga kelihatannya. Baiknya sih belum saatnya sih untuk masuk dan hindari dulu karena juga resiko masih ada gitu ya. Walaupun mau berspekulasi ya karena ARB-nya sudah berhari-hari dan mau berspekulasi ARB-nya berhenti dan ada potensi technical rebound ya silakan aja, tapi melihat pergerakan volume juga memang agak sulit dibaca dan memang harus case by case, mungkin harian ya, maksudnya melihat candle chart secara zaman juga malah mungkin seperti itu Pak. Ibu Bu Beta, Pegas, Pegasnya sudah dibahas tadi, MDKA dan Antam gimana? MDKA saat ini emas sudah di bawah atau sudah sudah sekitar 1.700, menjauhi level high tahun 2020 ya sekitar 2000-2000-an. Dan ini kayaknya terrefleksi juga sih di MDKA. Trendline sejak sebulan inilah ya, bulan baik, terus membentuk low yang lebih baru dan membentuk trend bearish dalam jangka pendek. 2260 ialah support selanjutnya di MDKA. Antam bagaimana?
Masih dalam range konsolidasinya sih. Kalau memang masih bersabar di Antam ya boleh aja sih untuk di hold. Asumsi asumsi average masih di bawah ya, di bawah 2.200-an. Kalau baru ingin koleksi mungkin tunggu sekitar 2.200 hingga 2.150. Potensi menuju kemana? MA20 dulu, itu sekitar 2450 sebelum menutup gap-gap yang terjadi ya ketika ada penurunan awal Maret lalu. Pak Zalfikar akranya sudah, WG bagaimana? WG cenderung menguji malah ya menguji support dia sih. Dan kelihatannya ada potensi uh, menguji MA 200-nya yaitu 210. Pantau saja sih, trennya agak sedikit bearish jika terus membentuk low yang lebih rendah lagi, dan pantau apakah MA 200 ini jadi pijakan yang baik untuk WG 210. Lalu Bu Elizabeth, Antam Inco apakah bagus untuk investasi jangka panjang? Karena memang juga sifatnya komoditas gitu ya, dan mempunyai siklus tersendiri gitu ya. Kalau misalnya memang harga bagus dan ada super cycle gitu ya, dan sustain terus kan bagus pasti untuk emiten dan juga harga sahamnya. Tapi sayangnya ya siklus bisnis ekonomi ada boom dan bust-nya ya, ada periode naik, periode turun. Dan ketika periode turun ini biasanya ya yang berbasis komoditas yang agak agak ini ya, agak tertekan. Baiknya sih kalau untuk Antam Inco mungkin ya jangka menengah lah ya, panjang banget kayaknya masih ada resiko gitu ya, karena siklikal tersebut. Kemudian Pak Robert, oh ITMG-nya sudah, Pak Robert Congkrominoto. Pak Saiful, IHSG gimana hingga akhir Maret? Kita melihat sih IHSG 6150 mungkin, kalau 6200 ini tidak, hari ini pun 6170 ya. 6150 mungkin akan diuji kembali yang pada awal Maret lalu. Dan jika malah break dari sana, peluang sih ada, jika break 6150 ke bawah, peluangnya bisa mencapai 6100 lagi. Tapi kayaknya karena juga tinggal beberapa hari trading hari lagi, beberapa trading days lagi maksudnya, hingga akhir Maret. Yang memang juga tadi kan di sentimen masih negatif seperti dipresentasikan di slide awal. Ya, mulai dari COVID third wave potensinya, dan juga potensi ketakutan inflasi dan lain-lain ya, khususnya sih karena itu juga tax hike ya di Amerika, kemudian juga end of quarter rebalancing, sehingga ada impact sih ke sana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, punya ISAT Pariza di 6650. Oke, karena tidak terlalu jauh juga sih dari harga sekarang, ingin di hold ya boleh aja ketika
Maksudnya potensi masih ada ke sana. Level high sih kalau kita lihat 7 ribuan ya. Dan kalau dari segi teknikal sih terus paling nggak menguji 7.000 lagi masih ada gitu ya peluang. Walaupun malah turun dan ingin average down, ya average down tunggu di bawah aja 5.500. Kalaupun tidak mau average down, malah ingin cut loss karena sudah terlalu dalam, mungkin level cut loss yang bisa dipertimbangkan ketika breakdown daripada 6.000 atau 5.950 gitu sih. Bu Elizabeth, prospek HMSP Gudang Garam. Agak sulit sih dengan kenaikan cukai khususnya di SKM yang kita lihat juga kan penjualan mereka tahun 2020 dari segi batangan juga ada penurunan ya. Kemudian kenaikan harga cukai kan juga menaikkan harga HJE atau harga jual eceran. Dan kalau kita lihat AMSP kan mainnya di premium yang demikian juga mungkin Gudang Garam agak di bawahnya, tapi market share HMSP tahun 2020 juga tergerus gitu ya. Agaknya kecuali memang ada inovasi baru lagi gitu ya, sulit sih HMSP dan Gudang Garam saat ini seperti itu. Kalau era gimana Pak Riza? Udah break daripada support sih Pak, arahnya ke bawah dulu karena juga kenaikan sudah lumayan ya. Naikkan lumayan habis itu periode sideways dan nampaknya ada peluang berbalik arah menjadi bearish nih dengan support sudah terlampaui. Bu Dwi, LSIP, BBPT, support resistance di berapa? Saat ini menguji paling 1440, 1450 kembali sih Bu. Support untuk di 1370, 1350. BBPT gimana? BBPT seperti opening sih ya, opening hari ini, maksudnya 15, 136, 135, 136 mungkin resistensinya di BBPT. Arahnya oke sih, perlahan-lahan naik, tapi memang volatilitas masih ada sih di BBPT. Bu Levi, BBPT barusan sudah ASSA jual atau hold? Jual baiknya sih ketika mencapai hampir 2 ribuan ya kemarin. Tapi karena penurunan sudah dalam dan potensi teknikal rebound ada, jadi mungkin di hold dulu sambil dijual perlahan. Asumsi tentu ada capital gain ya, dan average masih di bawah 1.600 atau 1595 level sekarang hingga 1.700, 1.600 hingga 1.700 mungkin level exitnya. Mungkin kalau mau nunggu lebih lama 1775. Pario, BCA, BRI, BMRI memang sih tertekan akhir-akhir ini ya, demikian juga dengan tekanan pasar. Kalau ingin tabung atau cicil beli di BCA ya boleh sih, level 33 ribuan saja yang kemarin agak jarang-jarang terjadi, sekarang sudah di 32.400. Kalau mau tunggu lebih murah lagi tapi nggak tahu sampai sana atau enggak, MA 200 tuh di 31.500 ya. Kalau mau di sekitar situ boleh ditunggu sih. Kalau BRI gimana?
Sedang gerakan sideways-nya sih, kalau baru mau koleksi, tunggu harga bagus saja, 4600 pas, kalau bisa sampai sana boleh untuk koleksi pelan-pelan. Lalu B, BMRI. Hari ini ex-date juga ya, jadi wajar jika ada gap down. Coba level 6300 hari ini berapa ya? 6425 ya. Jika ada malah penurunan hingga 6350, 6375, boleh sih level koleksi di BMRI. Bu Widya Stuti, BRI-nya barusan, Adaro belum ya? Adaro Unilever. Adaro dengan pelemahan hari ini mengacaukan tren dia sih, padahal trennya cukup baik ya, terus gerak di atas MA5 dan menyisakan sedikit gap yang terjadi. Kira-kira sih 1280, 1290, 1300 akan diuji kembali di Adaro, dan selama terus stay di atas 1280, apabila close di atas itu masih baik sih performa Adaro. Support di mana? Support boleh manfaatkan 1250 untuk Adaro. Unilever tadi udah dibahas sedikit. Memang potensinya ada potensi reversal mengikuti saham-saham konsumer lain. Tapi memang karena memang juga pemain defensif sehingga geraknya agak lama ya. Jadi jika memang tidak cocok dengan atau tidak terlalu sabar ya dengan pergerakan yang lama-lama, baiknya sih tidak usah di Unilever. Tapi kalau misalnya review jangka panjang dan melihat potensi Unilever dengan dividen player dan lain-lain, silakan saja untuk koleksi pelan-pelan di level ini. Dan walaupun dalam jangka pendek juga ada peluang untuk reversal menuju 6900, 6970 hingga 6970 terlebih dahulu. Seperti itu sih Bu Widya Stuti. Oke, semuanya nampaknya pertanyaan sudah habis terjawab dan pas juga jam 9.30, kurang lebih 1 jam bersama kita membahas market dan juga saham-saham. Semoga hari ini apa yang dibawakan hari ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi baru untuk trading dan investasi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata. Sampai jumpa lagi esok hari di kami undur diri dulu. Mengucapkan selamat pagi dan salam cuan.